Halo teman-teman, pernahkah kalian bertemu dengan anak autis? Coba ingat-ingat, saat itu apakah kalian sempat berbicara dengan mereka? Atau malah merasa bingung dan ragu-ragu? Dan apakah kalian tahu apa itu Autism Spectrum Disorder? Melalui video ini, aku akan mencoba untuk menjelaskan mengenai apa itu ASD dan bagaimana sih cara berkomunikasi dengan mereka. Tahukah teman-teman kalau di Indonesia sendiri menurut data Kemen PPPA tahun 2018, jumlah anak dengan Autism Spectrum Disorder tercatat mencapai 2,4 juta orang atau sekitar 1% dari seluruh penduduk Indonesia saat itu. Atau bisa dikatakan, dari 100 orang penduduk terdapat 1 orang yang mengalami autisme. Jumlah ini pun diperkirakan terus meningkat sekitar 500 orang per tahunnya. Hal ini tentu belum sebanding dengan pengetahuan dari masyarakat Indonesia mengenai anak dengan Autism Spectrum Disorder. Autism Spectrum Disorder atau gangguan spektrum autis merupakan gangguan yang terdapat pada perkembangan otak atau neurodevelopmental. Gangguan ini ditandai dengan adanya kesulitan penderita untuk berinteraksi sosial, berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal, serta adanya gangguan perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas dan berulang. Kata spektrum digunakan karena gejala ASD sendiri bervariasi dari yang ringan hingga berat. Dalam DSM-5, panduan diagnosa gangguan-gangguan mental yang dipakai secara luas di berbagai belahan dunia, Autism Spectrum Disorder dibagi dalam 3 level berdasarkan tingkat keberfungsiannya, terkait seberapa besar bantuan yang mereka butuhkan dalam bersosialisasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Level 1 yaitu Require Support, di mana anak dengan ASD pada level ini membutuhkan bantuan paling sedikit dibandingkan 2 level lain. Level 2 yaitu Require Substantial Support, atau membutuhkan bantuan yang substansial, sedangkan level 3 Require Very Substantial Support. Seorang individu dengan autisme level 3 akan memerlukan bantuan yang sangat besar karena pada level ini seseorang mengalami penurunan parah dalam hal kemampuan komunikasi dan interaksi sosial serta mengalami kesulitan ekstrim dalam menghadapi perubahan. Sayangnya, media massa, media sosial, dan media lain seperti film, YouTube, dan lain-lain sering membungkus individu dengan autisme secara negatif, sehingga pandangan masyarakat terhadap anak dengan autisme pun seringkali negatif. Salah satunya adalah anak dengan ASD sering dianggap sebagai seorang anak yang agresif dan tidak dapat berkomunikasi. Hal ini menyebabkan orang-orang enggan untuk berkomunikasi dengan mereka karena takut dengan respon yang akan mereka terima, entah respon abai atau respon agresif. Perlu dicatat bahwa anak dengan ASD memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, akan tetapi tidak berarti mereka tidak bisa berkomunikasi maupun berbicara. Anak dengan gangguan ASD level 1 masih berusaha untuk berkomunikasi dan membangun hubungan pertemanan, namun cara yang ia gunakan sering dianggap aneh di masyarakat. Menurut Tager Frusberg dan kawan-kawan pada tahun 2005, gangguan komunikasi ini terjadi karena pengaruh defisit dalam kemampuan memproses informasi tentang situasi sosial dan bagaimana orang berperilaku dalam berkomunikasi. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan Sullivan pada tahun 2019, perilaku agresif anak dengan ASD berhubungan dengan gejala kecemasan komorbid dan juga defisit fungsi eksekutif seperti permasalahan dengan inhibisi, memori kerja, planning, fleksibilitas, ketidakmampuan untuk mengalihkan fokus terhadap suatu hal, dan tingkat keparahan gangguan dari ASD itu sendiri. Selain itu, kecenderungan untuk meruminasi angry cognitions juga dapat mengakibatkan aggressive outbursts. Selain itu, media memiliki peran yang signifikan dalam menggambarkan anak dengan ASD sebagai orang yang tidak memiliki emosi. Kadang-kadang seorang individu dengan autisme dapat menampilkan emosi mereka secara berbeda dari yang diharapkan, tetapi ini tidak berarti mereka tidak memiliki emosi. Individu dengan autisme mengalami semua rentang emosi sama seperti orang lain. Hanya saja mereka sulit memahami kondisi emosi orang lain seperti menurut Sans Yesban pada tahun 2021 yang menemukan bahwa autisme dapat dikaitkan dengan kesulitan menyimpulkan keadaan afektif orang lain, tetapi tidak dengan berbagi keadaan afektif.
yang sekaligus menunjukkan bahwa individu dengan autisme tetap bisa mengekspresikan emosinya, walaupun ekspresi yang disampaikan dilakukan secara berbeda seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Dalam berkomunikasi, anak dengan ASD memiliki beberapa keunikan. Pertama, mereka cenderung menggunakan bahasa yang kaku dan suka mengulang-ulang. Mereka suka mengulang-ulang kalimat daripada menjawabnya. Hal ini disebut dengan ekolalia, yang maknanya mengulang kalimat yang diucapkan lawan bicara, baik yang baru saja diucapkan maupun yang diucapkan di masa lalu. Mereka juga sering memulai ucapan dengan kata-kata yang sama dan monoton. Selain itu, anak dengan autisme spektrum disorder juga menggunakan nada bicara yang cenderung tinggi atau seperti robot. Kedua, anak dengan ASD memiliki perkembangan bahasa yang berbeda dan tidak merata, seperti halnya mengembangkan perbendaharaan kata pada satu bidang yang ia sukai saja. Ada yang dapat mengingat dengan baik informasi, ada juga yang dapat membaca dari kecil namun tidak memahami bacaan yang dibaca. Ketiga, anak dengan ASD memiliki kekurangan dalam penggunaan bahasa nonverbal seperti menggunakan gestur tangan dalam berbicara, tidak seperti orang lainnya yang biasa menggunakan tangannya untuk mendukung saat berbicara dan sering menghindari kontak mata, sehingga dianggap tidak tertarik pada pembicaraan. Menyadari keunikan yang dimiliki teman-teman penyandang ASD, berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan agar pembicaraan dengan mereka dapat menjadi sebuah komunikasi yang efektif. Pertama, kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, runtut, serta memberikan waktu sebelum memberikan kalimat selanjutnya. Selanjutnya, kita juga harus sabar dalam menunggu respon dari anak dengan ASD karena mereka membutuhkan waktu untuk mencerna perkataan yang baru saja mereka dengar. Hindari kalimat yang terlalu ambigu karena anak dengan ASD cenderung memahami kalimat secara harfiah apa adanya sebagaimana yang ia dengar. Sehingga gunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Contoh, kembalikan buku itu kepada kakak sekarang dibanding menggunakan kembalikan buku itu saja. Kemudian beri kesempatan anak untuk berbicara dan jangan takut untuk bertanya apabila kita tidak mengerti pesan yang mereka sampaikan. Kemudian selalu berikan pertanyaan yang spesifik serta berikan contoh-contoh nyata yang mudah mereka pahami. Kita juga dapat berbicara mengenai topik yang mereka minati yang sesuai dengan konteks maupun umur mereka agar mereka tertarik dengan pembicaraan. Tetap ajak mereka berbicara walaupun mereka menunjukkan perilaku menghindari kontak mata maupun bahasa tubuh yang seperti asyik dengan dunianya sendiri. Jangan lupa juga untuk bersikap bijak ketika mereka tidak menanggapi seperti apa yang kita inginkan, serta jangan terlalu terbawa perasaan, karena anak dengan ASD sering menghadapi kesulitan dalam menunjukkan dan mengendalikan emosi mereka. Terakhir, kita juga harus bisa menghormati privasi dan ruang pribadi mereka. Tidak perlu memaksakan kontak fisik apabila mereka tidak nyaman dengan hal itu. Baiklah, itulah tadi tips-tips yang bisa teman-teman terapkan untuk berkomunikasi bersama anak dengan Autism Spectrum Disorder. Mulai sekarang, jangan ragu-ragu lagi ya untuk memulai obrolan dengan mereka. Dah.